Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tanda-tanda daripada atau ciri-ciri seseorang itu ada gangguan non medis, dalam arti adalah gangguan jin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan yaitu tanda yang keempat. Saya akan tegaskan di sini. Orang yang berat melakukan sholat subuh misalnya, mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, tambah pulas ingin tidur, seolah-olah suara azan itu adalah menini bobokkan, semakin pulas tidurnya. Ya, jadi kalau kita berat melakukan sholat, itu tanda di dalam badan kita ini ada jinnya. Seharusnya sangat enteng sholat itu. Seharusnya sangat dirindukan sholat itu. Karena sholat itu adalah mi'rajnya, sinyal paling cepat dalam berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi ini. Jadi kalau ada orang berat melakukan sholat, apalagi tidak mampu lagi melakukan sholat, sungguh sangat merugi hidup di dunia ini. Ya, kita tidak bisa haji karena kita tidak punya uang, masih tetap Islam. Kita tidak kuat puasa karena mungkin ada halangan, masih ditoleransi, bisa mengganti di hari yang lain. Gak bisa zakat karena gak punya sesuatu apapun, masih dimaafkan. Tetapi kalau kita nggak sholat, di sebuah para ulama yang tegas mengatakan kafir orang tidak sholat itu. Ya, maka dari itu dalam posisi apapun sholat harus dilakukan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, bahkan dalam keadaan perang, sholat atau harus dikerjakan. Dalam keadaan sakit, berbaring, boleh sholat dengan baring. Tangannya nggak boleh kena air, boleh dengan tayamum. Pokoknya sholat tidak boleh ditinggalkan sampai dalam posisi apapun. Jadi kalau ada orang yang tidak kuat atau berat melakukan sholat, ingat, jangan-jangan di badan kita ada jinnya. Yang berikutnya, sakit yang berpindah-pindah. Ya. Sakit yang berpindah-pindah. Pagi-pagi bangun pagi sakitnya pinggang. Nanti agak siang lagi sakit di tangan. Nanti malam sakit di kepala. Sakitnya dalam satu hari itu berpindah-pindah. Nah, sakit yang berpindah-pindah itu bagian daripada gangguan jin. Atau saya pernah sampaikan pada kesempatan yang lalu sebelum episode ini, sakit yang bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sakit koreng 15 tahun misalnya. Ada saya pernah ketemu orang di Martapura minta diruqyah. Ada di kakinya itu gatal ya, tapi gatalnya itu lebih 7 tahun. Dipakai obat apapun tidak mau sembuh. Setelah diruqyah ternyata mengering. Nah, berarti penyakit gatal ini karena non medis. Yang berikutnya, marah yang tidak dikendalikan. Bahasa Banjar kita penyarikan. Dipegang sedikit marah. Ada masalah sedikit sama istrinya, HP dilempar. Setelah HP-nya pecah nangis. Ya. Kalau suaminya nggak ngasih duit, marah, suaminya dijotos. Ya. Pokoknya amarah yang tidak bisa dikendalikan. Suami yang pemarah, istri yang pemarah, yang tidak bisa dikendalikan, jangan-jangan di dalam badannya ada jinnya.
Maka itu harus dibersihkan. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, nggak ada sebab, ada SMS masuk, belum dibaca, langsung nangis. Setelah dibaca, oh ternyata ada SMS, ada chat mau transfer duit. Baru dia tertawa-tawa. Nah ini berarti ada sesuatu yang mengejutkan, dia nangis, gampang nangis. Ya. Yang berikutnya, yang ke-12, langsung tiba-tiba ke-12 ya. Yang ke-12, sering kesurupan. Saya kalau ke sekolah, misalkan di SMP, di SMA, bahkan di pesantren sekalipun, ternyata tempat-tempat semacam ini kalau kita tidak hati-hati itu rentan kesurupan ketika sedang upacara dan sebagainya. Nah, anak-anak yang sering kesurupan itu harus diruqyah karena di dalam badannya ada rumahnya, ada rumah jin yang harus dibersihkan. Yang ke-13, sering mendengar bisikan-bisikan yang menyuruh untuk berbuat yang tidak baik. Misalnya ada bisikan, kau bunuh anakmu, kau masuk ke jurang aja. Lagi nyetir ada bisikan di kupingnya, kau masukkan ke jurang. Atau ada bisikan, gantung dirimu. Nah, bisikan-bisikan semacam ini adalah bagian daripada gangguan jin. Bahaya, ini sangat berbahaya. Kemarin saya ada tamu dari Banjarmasin. Ustadz, saya kalau malam-malam ada yang membisiki, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Jadi setiap anaknya tidur dibisiki, dia bunuh anakmu. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah jin. Jin yang jahat. Apa yang kita lakukan apabila ada bisikan semacam ini? Cepat ambil tasbih, ucapkan istighfar. Istighfar yang enteng. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pengaruh akan hilang. Atau la ilaha illallah. Atau Allahu Akbar. Atau Masya Allah. Ya. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya adalah tanda-tanda kalau kita ada jinnya adalah merasa ada yang melihat atau mengikuti. Kita jalan-jalan di tempat yang gelap, kayak di belakang kita ini ada yang mengikuti ya. Ada yang nemenin, padahal kita sedang sendirian. Apa yang kita lakukan apabila kita ada tanda-tanda semacam ini? Cepat lagi mengucapkan istighfar atau takbir, ya. Atau yang sangat populer, cepat membaca ayatul kursi atau membaca qul a'udzu birabbil falaq. Yang berikutnya, sering mencium bau-bau kembang. Tiba-tiba di rumah kita ini ada bau kembang misalnya. Di rumah saudara tiba-tiba ada bau dupa, padahal tidak ada orang menghidupkan dupa. Atau saudara menghidupkan, nggak ada menghidupkan kemenyan, tiba-tiba ada bau kemenyan. Atau tiba-tiba ada mencium bau bunga, padahal tidak ada tanaman bunga. Nah, itu adalah bagian daripada tanda-tanda bahwa di rumah itu sedang ada jin. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya adalah sering melakukan tindakan aneh tanpa disadari. Umpamanya malam-malam lagi tidur tiba-tiba sambil merem nih jalan mencariin pacarnya. Padahal sudah jam 12 malam. Cari pacarnya malam-malam merem lagi. Nah, itu berarti ada jin yang menggerakkan badannya. Bagaimana menyadarkannya? Pegang di sebelah kepala bagian belakang, istighfarkan. Astagfirullahaladzim dan sebut namanya. Nah, itu baru istighfar, baru akan sadar. Dan yang berikutnya adalah sering mengalami kecelakaan. Hati-hati ya. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, jalan juga lengang. Kayaknya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kecelakaan, hancur mobilnya, hancur kendaraannya. Nah, berarti orang yang sering kecelakaan itu ada dua. Bisa di dalam badan orang itu ada jinnya, atau di dalam mobilnya atau kendaraannya. Inilah saudaraku, kaum muslimin pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini
kita akan lanjutkan pada berikutnya di kesempatan yang akan datang, tanda-tanda jin berikutnya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.